Bab 5751. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Di bawah ventilasi yang berkepanjangan, tubuh Muyun perlahan-lahan menjadi tenang. Sekilas, di bumi yang tak berbatas, sosok Buddha berangsur-angsur menjadi ilusi. Namun Muyun memahami bahwa transformasi utamanya kali ini adalah karena bimbingan dan kepemimpinan Buddha ini. Senior Sikong, terima kasih. Muyun membungkuk dan memberi hormat, dengan sikap rendah hati. Pada saat yang sama, di dalam kuil Buddha yang terpencil, tubuh Sikong berangsur-angsur meredup. Dengan sosok ilusi di depannya, suaranya serak, bagaimanapun, kamu dan aku harus mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada pesta di dunia ini, dan kamu harus menghargainya. Sikong berkata perlahan, dia memang luar biasa, tapi dia bisa mengobarkan situasi di dunia ini, tapi dia mungkin tidak bisa. Sosok ilusi itu melihat ke Aola dan bergumam, dia tidak maksudku, Li Changlan. Mu Xiaotian, aku khawatir di masa depan, ini akan menjadi dunia baru bagi mereka berdua. Lepaskan sosok kosong itu dan bubarkan secara bertahap. Sosok ilusi yang duduk di samping meja batu, bermain catur hitam saat ini, merasa tidak yakin, dan menghela nafas, bagaimanapun, Anda dan saya, permainan ini masih belum berakhir. Perlahan, sosok ilusi itu benar-benar runtuh. Tidak terlalu lama, di dalam aula, Muyun melangkah keluar dengan ekspresi santai. Melihat aula terpencil di sekelilingnya, Muyun menghela nafas dalam hatinya untuk beberapa saat. Orang tak bertuhan bisa seperti apa? Waktu berlalu seperti kuda putih, dan bagaimanapun juga, ia tenggelam dalam sejarah. Berjalan keluar pintu, Muyun melihat jalan pegunungan membentang dan menyebar ke depan di sepanjang jalan pegunungan. Berjalan di jalan pegunungan selangkah demi selangkah, Muyun merasa segala sesuatu di sekitarnya memiliki aura yang berbeda. Saat ini, hanya ada satu kediaman Tao. Sebuah rumah besar Tao membawa kekuatan 9.999 rumah besar Tao di Muyun. Hancurkan 10.000. Normalisasi. Ini mungkin merupakan misteri utama dari ranah Taoisme dan penguasa surgawi. Aura mengerikan muncul. Jalan itu sepertinya tidak ada habisnya. Muyun terus berjalan ke depan, hingga akhirnya dia melihat seorang Buddha. Sang Buddha, berdiri di ujung jalan, setinggi 1000 kaki, sungguh menakjubkan. Tubuh Buddha berdiri diam, dan udara yang zi di ketinggian menyebar. Segera, Muyun menyadari bahwa nafas di tubuhnya berdegup. Di bawah kaki patung Buddha, 2 rantai terbentang. Dan kedua rantai itu menyatu di tengah patung Buddha, dan sesosok tubuh terlihat berdiri di sana. Pria itu mengenakan setelan satin hitam dan jubah satin hitam. Rambut panjangnya tergerai. Apakah kamu orang yang dikatakan Tuan Sikong? Suara Muyun terdengar. Hampir dalam sekejap, sosok hitam, seperti hantu, menarik rantai dan sampai ke pintu wajah Muyun. Keduanya hanya berjarak 1 jari dari satu sama lain, dan mata mereka saling berhadapan. Muyun bahkan bisa merasakan dinginnya sisi lain seolah-olah itu adalah neraka. Rasa dingin yang menggigit mengalir ke tubuhnya, membuat hati Muyun gemetar. Siapa yang memintamu untuk datang? Pria berbaju hitam memiliki wajah yang sangat tampan, kulitnya halus dan halus, fitur wajahnya benar, dan warna matanya berbeda, yang sangat aneh. Tuan Sikong, dia, pria berbaju hitam itu mencibir, keledai tua botak itu, kamu tidak berani menghadapiku. Tuan Sikong, dia sudah duduk. Muyun berkata perlahan. Begitu kata-kata ini keluar, pria berbaju hitam memandang Muyun dengan ekspresi tegas di wajahnya, omong kosong, bahkan seorang kaisar ilahi tidak dapat membunuhnya, seekor keledai botak tua, bagaimana dia bisa duduk? Ekspresi Muyun bahkan lebih terkejut. Apakah kamu tidak tahu tentang bencana Yuan-Yuan? Bencana omong kosong apa? Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berkata, bocah bau, apa yang kamu bicarakan? Muyun juga tercengang. Orang ini, tahukah kamu? Sudah berapa tahun kamu dilarang di sini? Pria berbaju hitam itu bersenandung, bagaimana saya tahu? Waktu di dalam tidak sinkron dengan waktu di luar. Saya dilarang di sini, apakah saya harus menghitung hari setiap hari? Sekarang, Muyun tidak bisa melihat orang ini sama sekali. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Muyun bertanya. Saya Duan Mosang. Pria berbaju hitam itu bersenandung. Aku pernah melihatmu sebelumnya, di sisi kematian itu. Duan Mosang,
Pemandu yang memasuki kota. Apa masalahnya? Duan Mosang berkata dengan dingin, kota Tianfo hanyalah kota ilusi yang ditinggalkan oleh Si Kong untuk melarangku. Dia takut aku akan mati lemas, jadi dia membuat ilusi besar untuk menemaniku. Kenapa kamu dilarang? Tuan Si Kong melarangmu, pasti ada alasannya. Aku ingin kamu mengurusnya. Duan Mosang mendengus dingin, lepaskan aku. Mu Yun tidak berkata apa-apa. Duan Mosang kemudian berkata, apa? Bukankah orang tua Si Kong membiarkanmu datang dan melepaskan aku? Aku tidak tahu bagaimana cara melepaskanmu. Petik 2. Duan Mosang memandang Mu Yun, lalu berkata, kamu, terbanglah di atas patung Buddha itu, dan pada posisi di antara alis patung Buddha itu, kamu punya caramu sendiri untuk membuka larangan tersebut. Mu Yun mendongak, khawatir orang ini akan menjebaknya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak bisakah kamu melakukannya sendiri? Duan Mosang melirik ke arah Mu Yun, lalu sosoknya terbang ke udara, terbang menuju kepala patung Buddha. Segera tersedia, sosoknya mencapai posisi hidung patung Buddha, mengikat rantainya, dan pada saat itu terdengar suara berderak, membuatnya hanya berjarak 1 langkah dari alisnya. Bocah bau, apa kamu mengerti? Duan Mosang memarahi, karena Si Kong memintamu untuk melepaskanku, biarkan saja aku pergi, dan aku tidak akan membunuhmu, Raja Tao kecil. Mendengar ini, Mu Yun menghela napas, dan sosoknya naik ke udara. Ketika dia sampai pada posisi di antara alis patung Buddha, Mu Yun mengulurkan telapak tangannya, tapi kemudian, dia merasakan aura suram bertiup ke arah wajahnya. Segera setelah, seorang Buddha kecil duduk bersila, menyapu dari tengah alis, dan mengebor ke tengah alis Mu Yun. Saat berikutnya, suara guru Si Kong terdengar, Duan Mosang memiliki terlalu banyak kebencian di hatinya dan haus darah. Selanjutnya, terserah padamu untuk menahannya. Sumber yang kutinggalkan bisa menghubungkan kalian berdua. Jika dia menjadi gila, kamu bisa membatasinya, tapi kamu sendiri yang harus sedikit menderita. Saya akan mengembangkan Prajna Dharma Agung, siang dan malam di hati Anda untuk membantu Anda membatasinya. Segera, Mu Yun merasa sepertinya ada suara surga di benaknya. Dinikmati dengan cermat, bunyi-bunyian Sansekerta sepertinya mengandung jalan paling sederhana dan paling murni di dunia. Prajna Agung. Segera, sosok Mu Yun jatuh ke tanah. Di atas tanah, Duan Mosang memandang Mu Yun dan berkata, oke. Mu Yun segera berkata, namun, Tuan Si Kong berkata bahwa kamu pada dasarnya kejam dan haus darah, jadi izinkan saya membatasi kamu. Anda, Duan Mosang mengangkat sudut mulutnya, matanya bengkok, dan dia menatap Mu Yun. Segera setelah, Duan Mosang mengangkat sudut mulutnya, tangannya tiba-tiba mengepal erat, dan kekuatan mengerikan muncul di tubuhnya. Klak-klak, rantai dao-dao hancur pada saat ini. Dan Buddha raksasa di belakangnya, pada saat ini, juga runtuh dengan keras, dan dunia gemetar dan meraung pada saat ini. Sosok Mu Yun, mundur, dari mana asal-muasal Duan Mosang ini? Tuan Si Kong hanya melarangnya, bukan membunuhnya. Tidak bisa membunuhnya, masih tidak ingin membunuh raungannya terus terdengar. Rantainya hancur, Buddha raksasa itu roboh seluruhnya. Dan pada saat ini, sosok Duan Mosang muncul di depan Mu Yun, dan telapak tangannya langsung meraih leher Mu Yun. Bang! Seluruh tubuh Mu Yun langsung tertahan ke tanah oleh tangan itu, tanah retak, wajah Mu Yun menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat. Bocah bau, kamu juga layak mendapat batasan. Namun tiba-tiba, Duan Mosang setengah berbicara, darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Apa yang terjadi? Duan Mosang tampak terkejut. Keledai botak tua, Duan Mosang tiba-tiba memarahi, Prajna Dharma Agung. Apakah itu hukum Prajna Agung yang ditinggalkan oleh keledai tua botak itu? Mu Yun dicekik saat ini, dan dia berkata sebentar-sebentar, Tuan Si Kong tahu bahwa kamu ceroboh dan akan membunuhku, jadi kamu dan aku terhubung dengan kehidupan satu sama lain. Jika kamu berani membunuhku, kamu juga akan mati, dan aku akan menderita. Sakit, kamu akan menderita 10 kali lipat. Kentut, Duan Mosang sangat marah, dan menamparkan lengan Mu Yun. Sebuah klik, lengan yang patah, wajah Mu Yun menjadi pucat. Pada saat yang sama, dalam benak Mu Yun, suara guru Si Kong yang diam-diam melafalkan Prajna Dharma Agung terus terdengar. Apa? Jeritan terdengar, Duan Mosang menutupi lengan kirinya, wajahnya berkedut, wajahnya menjadi pucat, dan wajahnya mengerikan. Keledai botak tua,
Duan Mosang meraung ke langit, jika kamu mati, kamu tidak akan melepaskan aku. Mu Yun memandang Duan Mosang dengan dingin, dia sakit, orang ini bahkan lebih sakit lagi. Duan Mosang naik ke udara, terus-menerus memarahi, mengaum, dan bahkan meninju dan melampiaskan amarah di dalam hatinya. Sepotong langit dan bumi ini tiba-tiba berubah menjadi neraka, membuat orang panik. Waktu yang lama, Duan Mosang akhirnya tenang, dan sosoknya turun tidak jauh dari Mu Yun. Apa-apaan ini? Apakah kamu tidak membawa obat penyembuh? Bisakah kamu menyembuhkan lenganmu? Duan Mosang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, kamu kesakitan, begitu juga aku, semakin kamu kesakitan, semakin kamu kesal. Mu Yun memandang Duan Mosang, mengeluarkan beberapa pil obat dan meminumnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai orang ini? Duan Mosang kemudian berkata, katakan padaku, bagaimana situasinya sekarang? Mu Yun menghela napas dan perlahan menceritakan semua yang dia ketahui dari periode prasejarah hingga era baru. Setelah mendengarkan ucapan Mu Yun, Duan Mosang terbaring di tanah dalam keadaan lumpuh. Jadi, keledai tua botak itu benar-benar mati. Duan Mosang menatap ke langit dengan bingung. Dari sudut pandang Mu Yun, dia seperti melihat air mata jatuh dari sudut matanya. Kenapa kamu menangis? Mu Yun penasaran. Aku tidak menangis. Duan Mosang duduk dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya senang, keledai tua botak itu akhirnya mati. Saya telah dilarang selama bertahun-tahun, saya sangat ingin menelannya. Saya tidak tahu siapa yang membunuhnya. Jika saya tahu siapa yang melakukannya, saya akan sangat berterima kasih kepada leluhur kedelapannya. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun merasa tidak senang untuk beberapa saat. Dia tidak tahu orang seperti apa si Kong itu, tapi setidaknya, dia bisa pergi ke 10.000 dao untuk bersatu, dan 10.000 rumah tahu menampung salah satu dao ini, berkat bantuan si Kong. Bocah bau, apakah kamu mendapatkan bantuannya? Duan Mosang bersenandung, bantuan dari keledai tua botak tidak mudah didapat, berhati-hatilah suatu hari nanti kamu akan menjadi penerusnya dan menjadi biksu. Mu Yun berkata dengan dingin, ini bukan giliranmu untuk mengatakan apapun. Bajingan apa yang kamu katakan, nak? Duan Mosang mendengus, agama Buddha memperhatikan sebab dan akibat. Apakah kamu pikir kamu telah memutuskan aku? Aku tidak bisa menyakitimu, tapi aku bisa membiarkan orang lain membunuhmu. Dengan cara ini, di dunia baru ini, aku akan bebas. Mu Yun mencibir dan berkata, kamu sendiri yang mengatakannya, ajaran Buddha memperhatikan sebab dan akibat. Jika kamu membiarkan orang lain membunuhku, maka akibat kematianku juga akan menjadi penyebab yang kamu tanam. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Kamu sangat cerdas. Duan Mosang bersenandung, oke, aku tidak percaya, anakmu tidak punya musuh, aku akan menunggu musuhmu membunuhmu. Keduanya terdiam. Duan Mosang ini memiliki kekuatan yang tak terduga dan temperamen yang buruk. Tapi sekarang, Mu Yun terikat padanya sampai batas tertentu, tapi Mu Yun tidak bisa membiarkan Duan Mosang ini melakukan apapun. Apa metode Prajna Agung itu? Mu Yun bertanya. Duan Mosang memandang Mu Yun dengan ekspresi bodoh di wajahnya, dan mencibir, kamu bahkan tidak tahu metode Prajna Agung. Si Kong, sebagai kepala biara kuil Suantian, seorang guru agama Buddha, salah satu dari 10 orang yang tidak memiliki surga, 2 metode dalam hidupnya, yang paling menakutkan. Yang pertama adalah, mantra cerah besar 6 karakter, mantra 6 karakter agama Buddha, yang meledak secara tirani. Yang kedua adalah, Prajna Dharma Agung, yang merupakan metode Buddhis yang mendalam, dan juga sangat ampuh. Duan Mosang berkata dengan ekspresi marah, keledai botak tua ini memiliki 2 keterampilan mengurus rumah, membunuh para dewa tanpa dewa, dia tidak dapat mencapai level dewa, itu seperti bermain. Mendengar ini, hati Mu Yun menjadi jernih. Selama berabad-abad, 18 kaisar dewa dan 10 kaisar dewa semuanya memiliki keterampilan unik mereka sendiri, dan kekuatan mereka melawan langit, jadi saya tidak akan menyebutkan 18 kaisar dewa, hanya berbicara tentang 10 dewa tak bertuhan. Aksi unik-unik dan menakutkan. Duan Mosang berkata sambil tersenyum licik, saya pernah cukup beruntung untuk memahami 6 karakter mantra Ming Agung Sikong, Om Mani Padme Hum. Sepatah kata bersenandung hampir membuatku terkejut sampai mati. Om Mani Padme Hum, dan rumus 6 karakter kehancuran besar surga, Om Mani Padme Hum, hanya ada satu perbedaan kata.
Penghancuran besar surga mungkin merupakan taktik kekaisaran Tao yang lahir dari 6 karakter mantra Ming Agung. Mu Yun memandang Duan Mosang dan bertanya, lalu kamu berada di level berapa? Anakmu tidak pantas mengetahuinya. Duan Mosang bersenandung, seorang Raja Dao belaka, melihat rumah Dao Anda, tetapi ini sangat aneh. Dia memiliki kekuatan seorang kaisar, tetapi itu tidak cukup untuk dilihat. Kaisar yang ditembak mati oleh Lao Su saat itu adalah tamparan keras di wajahnya. Mendengar ini, Mu Yun juga mendengus dingin. Duan Mosang bangkit, melihat dunia yang luas ini, dan memarahi, ayo pergi, saya ingin melihat dunia luar, apa yang terjadi. Dia melambaikan tangannya. Dengan Mu Yun, sosok itu tiba-tiba menghilang. Muncul kembali. Keduanya sudah berada di kota Tianfo, alun-alun di kota. Dan saat ini, di alun-alun kota, ada banyak sekali sosok Wu Yangyang. Mu Yun dan Duan Mosang berdiri di atas patung Buddha besar. Sosok Dao-Dao melihat kemunculan mereka berdua secara tiba-tiba dan menginjak puncak patung Buddha, dan langsung panik. Ini siang hari. Warga kota Buddha saat ini terlihat seperti orang biasa. Siapakah kalian berdua yang berani menajiskan Sang Buddha? Cepat keluar dari sini, jangan sombong. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Begitu saja, suara jalan bergema. Mendengar suara-suara di sekelilingnya, Duan Mosang berkata dengan tidak sabar, apa-apaan ini? Keledai botak tua Sikong tidak tahu malu, entah sudah berapa tahun berlalu di dunia fantasi ini, puluhan juta penduduk kota, aku akan ambil itu satu persatu. Semua orang bisa menjadi terkenal. Dengan mengatakan itu, Duan Mosang melambaikan tangannya. Oom bum bum. Saat berikutnya, suara gemuruh terdengar dari seluruh arena. Di seluruh kota kuno, pemandangan semula yang semarak berubah menjadi keheningan saat Duan Mosang melambaikan telapak tangannya. Jalanan yang kosong, pasar yang berbentuk persegi, semuanya tampak bobrok dan terpencil, yang membuat orang sekilas terlihat menakjubkan. Seperti inilah sebenarnya kota Tianfo. Duan Mosang berkata perlahan, almarhum itu seperti laki-laki. Saat ini, kota kuno yang besar itu sunyi, patung Buddha di alun-alun ini, sekilas masih ada setengah kilau emasnya, tetapi ada karat di mana-mana, dan akan runtuh kapan saja. Melihat wajah kesepian Duan Mosang lagi, Mu Yun merasa kasihan padanya di dalam hatinya. Dilepaskan dan dilarang di wilayah seperti itu, di kota kuno, kecuali dirinya sendiri, semuanya hanyalah ilusi. Jika Anda tidak tahu, lupakan saja. Tapi dia masih tahu. Mungkin saat memasuki kota hari itu, Duan Mosang baru saja menjalankan perannya sebagai pemandu tepat waktu untuk menambah kesenangan di hari-harinya yang membosankan. Tidak lama kemudian, di seluruh kawasan kota kuno yang sepi, sosok Dao-Dao tiba-tiba muncul. Si Chaoyun, Wu Gaofei, Yun Xiaoyu, Hua Zuyue, Yun Aning, Yan Bo dan lainnya datang satu persatu. Ketika mereka melihat Mu Yun, beberapa orang menghela nafas lega. Sosok Mu Yun juga jatuh. Kamu kembali, mari kita khawatirkan sepanjang malam. Si Chaoyun memandang Mu Yun, dan tidak bisa menahan senyum, untungnya, saya kembali dengan selamat. Semalam, Mu Yun terkejut. Malamnya, saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Yun Xiaoyu juga maju ke depan saat ini, mau tidak mau melihat ke arah Mu Yun, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Lin Yan dan Su Ziyu, apakah kalian belum pernah bertemu? Beberapa orang menggelengkan kepala, itu aneh. Namun saat ini, Duan Mosang meraih telapak tangannya. Di antara kekosongan itu, dua bagian muncul. Di lorong itu, dua sosok keluar satu persatu. Itu adalah Lin Yan dan Su Ziyu. Lin Yan berdiri perlahan saat ini, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan hanya ketika dia melihat Mu Yun barulah sosoknya muncul. Kamu mau pergi kemana? Lin Yan berkata langsung, saya hampir mati di tempat berbahaya itu. Mu Yun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yan menoleh untuk melihat Duan Mosang di patung itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapa orang ini? Duan Mosang, pernahkah kamu mendengarnya? Duan Mosang. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Langsung, Lin Yan memandang Duan Mosang yang berdiri di atas patung, memikirkannya, dan menggelengkan kepalanya lagi. Dia belum pernah mendengar nama itu. Mu Yun segera berkata, ayo tinggalkan tempat ini sekarang. Pada saat ini, Mu Yun memandang Duan Mosang dan berkata, kamu harus ikut denganku. Duan Mosang melirik ke arah Mu Yun,
dan memotong suara, mengapa aku harus pergi bersamamu? Tempat malang ini, aku sudah muak. Mendengar ini, wajah Mu Yun tenggelam, dan suara Prajna Dharma Agung terdengar perlahan di benaknya. Duan Mosang segera merasakan suara mendengung di benaknya. Bajingan, Duan Mosang terjatuh, meraih bahu Mu Yun, menariknya ke samping, dan mengutuk dengan suara rendah, bocah bau, tidak tahu malu, kan? Aku berjanji pada Tuan bahwa aku akan mengawasimu. Sampai pembunuhanmu benar-benar habis. Mulut Duan Mosang bergerak-gerak. Tahukah kamu sudah berapa lama aku terisolasi dari dunia? Duan Mosang mendengus, Anda di sini untuk melatih diri Anda dengan baik. Saya akan keluar dan melihat seperti apa dunia sekarang, untuk memastikan apa yang Anda katakan. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali mencarimu. Mu Yun memandang Duan Mosang. Jangan khawatir, aku berada di dunia kuno dengan 10 hukum, dan aku tidak akan pergi kemana-mana. Duan Mosang berkata lagi, apakah kamu tidak memiliki alam gembala? Saya akan kembali ke alam gembala untuk menemukanmu. Mendengar ini, setelah memikirkannya berulang kali, Mu Yun mengangguk. Sosok Duan Mosang melintas dan menghilang. Lin Yan berjalan mendekat saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa orang ini? Seseorang yang dilarang oleh Master Sikong selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saya juga penasaran siapa orang itu. Lin Yan mengangkat alisnya. Dilarang oleh Master Sikong. Ayo keluar dari sini juga. Mu Yun kemudian berkata, seharusnya ada beberapa tempat berharga di peninggalan medan perang kuno ini. Ayo pergi dan lihat. Beberapa orang pergi bersama dan pergi bersama. Bepergian selama setengah hari. Sebidang tanah terpencil, angin sepoi-sepoi bertiup membuat orang merasa patah hati. Orang itu, kenapa kamu mengikuti kami? Si Cao Yun menunjuk tidak jauh di belakang saat ini. Xing Yuegu, Yun Aning, Yan Bo, Yun Xiaoyu, Hua Zuyue, serta Sengru San Si Cao Yun, Wu Gaofei, dan Lin Yan, semuanya bergabung dengan Mu Yun. Namun di belakangnya, Su Ziyu dari Li Huo Tianfu terus mengikutinya, yang mana sangat aneh. Mu Yun juga mengangkat alisnya. Kali ini, beberapa Raja Iblis terkemuka dari Li Huo Tianfu, Wu Zizhen, Su Qiaoyun, dan Su Qiaoxing semuanya mati di dunia terlarang. Su Ziyu ini adalah yang paling kuat, rumah besar Tao memiliki lebih dari 8.000 kursi, dan itu hanya pertemuan kebetulan sebelumnya. Sekarang orang ini mengikuti, memang agak aneh. Sosok Mu Yun terbuka dan muncul di depan Su Ziyu. Segera, Su Ziyu yang anggun merasakan tekanan yang besar. Apa yang kamu lakukan dengan kami? Mu Yun bertanya langsung, Anda tahu Su Qiaoyun, Su Qiaoxing dibunuh oleh saya, dan ingin membalas dendam. Mendengar ini, Su Ziyu tercengang. Kemudian, Su Ziyu memandang Mu Yun dan berkata, aku hanya tidak tahu harus pergi kemana. Cari alasan yang lebih baik. Mu Yun berkata lagi, jangan ikuti aku lagi, kalau tidak aku akan bersikap kasar padamu. Meskipun rumah Tao Mu Yun sekarang telah menembus 10.000 dan bersatu, jika Su Ziyu dari 8.000 rumah Tao dapat ditelan, itu pasti akan sangat membantunya untuk menjadi kaisar. Segera, Mu Yun membawa Lin Yan dan yang lainnya pergi. Su Ziyu tidak mengikuti. Namun, Su Ziyu, yang berdiri diam, mengeluarkan cermin kuno dengan bingung. Dengan hati-hati meletakkan cermin kuno di tanah, Su Ziyu mengorbankan 3 tetes esensi darahnya. Permukaan cermin kuno bersinar terang, berangsur-angsur berubah menjadi pria paruh baya berpakaian hitam. Dewasa, melihat sosok pria itu, Su Ziyu jatuh ke tanah dengan hormat. Apakah kamu bangun? Suara pria berjas hitam itu agak lembut dan tenang. Su Ziyu segera berkata, ya, kebetulan bawahan saya memasuki alam kaisar, dan kenangan berdebu diintegrasikan ke dalam pikiran bawahan. Sekarang saya tahu bahwa orang dewasa memiliki niat baik. Mendengar ini, pria berpakaian hitam melanjutkan, jika itu masalahnya, tinggallah di Li Huo Tianfu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu dan aku akan menghubungimu. Dewasa, Su Ziyu berkata dengan rendah hati, aku bertemu Mu Yun. Pria berjas hitam segera berkata, jadi dia berada di dunia kuno dengan 10 hukum. Shen Xuanling, si anjing tua, sekarang menghindari manusia, dan dia aman di sana. Baiklah, aku akan kembali dan meminta King He menemukanmu, dan kalian berdua, kakak dan adik, lihat dia untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga. Adikku juga sudah bangun. Wajah Su Ziyu tampak senang saat mendengar ini. Pria berjas hitam segera berkata, oke,
kamu sudah pulih sekarang, perlu beberapa waktu untuk perlahan pulih ke puncak. Selain itu, saya akan meminta King He untuk bergabung dengan Anda. Ingat, perhatikan keselamatan, dan perhatikan ke orang-orang Seng Xuan Tianfu. Ya, mata Su Ziyu penuh kegembiraan. Pria berjas hitam berkata lagi, juga, sekarang klan Su juga secara bertahap muncul. Jika Anda ingin kembali ke klan Su untuk melihat, saya tidak keberatan. Mendengar ini, Su Ziyu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, kecuali Tuan Siwan, orang Su adalah orang asing bagiku. Karena bawahanku sudah pulih sekarang, aku hanya ingin melakukan sedikit untuk orang dewasa. Pria berjas hitam segera berkata, kalau begitu, itu semua tergantung pada apa yang dipikirkan saudaramu. Su Siwan tidak nyaman melihatmu sekarang. Aku akan membiarkanmu melihatnya ketika aku melihat ke belakang. Ya, sosok pria berjas hitam berangsur-angsur menghilang. Su Ziyu berdiri di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kemudian, dia perlahan bangkit, perubahan di matanya menghilang sepenuhnya, dan digantikan oleh energi kuat sebelumnya. Seolah-olah dia yang sebelumnya adalah orang yang sama sekali tidak relevan. Sisa-sisa medan perang kuno yang luas penuh dengan hal-hal aneh dan luar biasa. Selama masa banjir dan kehancuran, bencana Yuan-Yuan, langit dan bumi runtuh. Oleh karena itu, setiap reruntuhan medan perang kuno yang bertahan hingga saat ini, jika ditemukan dapat dikatakan mengandung kengerian yang sulit dipahami. Di area ini, mungkin terdapat semua jejak kekuatan masa lalu. Duan Mosang berpakaian hitam, melangkah keluar, rambut panjangnya berkibar sembarangan, sosoknya keluar dari reruntuhan medan perang kuno, dan seluruh orang tampak berdiri di langit yang tinggi, menghadap ke dunia kuno 10 hukum yang tak terbatas. Terlihat samar-samar, ini memang dunia 10 hukum, dunia 10 penjuru pencuri tua Seng Xuanling. Di mata Duan Mosang, perubahan-perubahan muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, di sana. Matanya melihat ke pusat dunia 10 Dharma, dan matanya bersinar. Selangkah demi selangkah, Duan Mosang dengan cepat muncul di atas 10 alam sumber Dharma. Dunia 10 hukum tidak begitu dilarang. Duan Mosang mengangkat alisnya, menjentikkan jarinya, dan kilau larangan itu melonjak, memancarkan aura menakutkan yang membuat para prajurit di puncak jalan merasa gemetar. Tembok Ji Yuan. Duan Mosang mengerutkan kening dan berkata, nah, apa yang kamu lakukan dengan lonceng dan peluit ini? Dan saat ini, aura menakutkan muncul dari larangan di depan Duan Mosang. Selama bertahun-tahun, 10 alam sumber Dharma sangat sunyi, tetapi selama bertahun-tahun, secara bertahap menjadi hidup. Sebuah suara seperti suara alam terdengar. Kemudian, sebuah suara yang penuh kenakalan tertawa, sepertinya Seng Xuan Tianfu kita terlalu tersembunyi, membuat orang merasa bisa ditipu sesuka hati. Di permukaan tembok Ji Yuan, retakan seperti parit muncul, dan penyebaran retakan, dan sosok-sosok muncul. Dan dua sosok yang memimpin, dengan sosok langsing, menawan dan penuh warna, dengan wajah tiada taraf, melangkah keluar perlahan. Itulah dua karakter wanita, meski temperamennya sangat berbeda, namun berdiri bersama membuat orang merasa cerah. Bahkan bisa membuat para pria di dunia ini melahirkan perasaan bahwa jika bisa memeluk kedua wanita ini dari kiri ke kanan, memeluknya, dan menyayanginya, mereka akan mati tanpa penyesalan. Duan Mosang melihatnya dan memotongnya. Siapa aku? Seng Xuan Tianfu, utusan Zuo Xuan Xia Jiang Yao, benar utusan Xuan Yuan King Yu, kalian berdua gay. Duan Mosang bersenandung, di mana Seng Xuanling? Apakah dia mati seperti Lin Tianyuan? Duan Mosang, Xia Jiang Yao, yang tampak penuh pesona dan pesona, memiliki wajah dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak ingin mengadili kematian. Jangan mengira aku tidak sabar untuk melakukan apapun padamu. Begitu kata-kata ini keluar, Duan Mosang tertawa dan berkata, saya tidak tahu sudah berapa tahun saya disegel oleh biksu tua Sikong, apa yang dapat Anda lakukan? Bunuh saya, ayo, saya juga ingin melihat, bagaimana klan penelanku masih hidup. Berapa banyak anggota klan yang tersisa, ayo, bunuh aku, dan lihat berapa banyak anggota klan yang bisa muncul di klan penelanku. Mendengar ini, Yuan King, yang sedikit kedinginan di sampingnya, bersenandung, Duan Mosang, berhentilah menggertak orang dengan identitasmu. Hari ini berbeda dari masa lalu. Apakah kamu menelan klan surgawi? Apakah kamu masih di sini? Bumi, surga alam menelan belum mendengar kabar apapun tentangmu dari klan penelan surga.
Begitu kata-kata ini keluar, Duan Mosang tertawa dan berkata, saya ingin kamu mengurusnya. Sialan, klan Tian-Tian saya adalah salah satu dari 10 protos teratas. Bahkan jika itu dihancurkan, selama masih ada klan yang hidup, saya dapat menantang Anda di sini. Kalian berdua, jika mati, kalian akan menjadi mainan Shen Xuanling. Aku takut padamu. Kata-kata Duan Mosang sulit didengar. Tapi Xia Jiangyao dan Yuan Qingyu sangat marah, tapi mereka tidak mengambil tindakan. Duan Mosang segera berkata, di mana Shen Xuanling yang lama? Saya ingin bertemu dengannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Tuan Istana, bagaimana kamu bisa melihatnya jika kamu mau? Xia Jiangyao mengerutkan kening. Jangan membuat masalah di luar istana Shen Xuantian saya, jika tidak, meskipun Anda adalah anggota klan Tian-Tian, kami tidak akan sopan. Kaisar ilahi itu agung dan tidak dapat terprovokasi. Duan Mosang, Anda harus tahu bahwa semuanya harus diukur. Duan Mosang menghela nafas. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi ketika 18 Kaisar Dewa bertempur saat itu? Saya mendengar seorang pria kecil mengatakannya, tetapi tidak jelas, apa yang dilihat ayam lemah, mungkin itu semua penampakannya, tanyakan pada pihak yang terlibat. Lebih baik, Duan Mosang kemudian berkata, bukankah Shen Xuanling tidak ada di sini? Begitu kata-kata ini keluar, baik Yuan Qingyu maupun Xia Jiangyao tidak menanggapi. Benarkah tidak ada di sana? Wajah Duan Mosang sedikit terkejut. Yuan Qingyu berkata dengan dingin, Duan Mosang, karena kamu telah lahir, mari kita pergi ke dunia menelan surga dan melihat. Kamu menelan klan surgawi, dan orang-orang dari klan telah layu, dan sekarang dunia menelan surga tidak yakin seperti apa rupanya. Duan Mosang cemberut. Benar, Yuan Qingyu berkata lagi, beberapa waktu lalu, Xuan Luo muncul di sini, tapi dia selalu bebas dan santai. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Mungkin Anda bisa bertanya kepadanya tentang situasinya. Berbicara tentang Xuan Luo, Duan Mosang mengangkat alisnya. Apakah Shen Xuanling benar-benar tidak ada di sini? Duan Mosang bertanya lagi. Tidak ada komentar. Xia Jiangyao melambaikan telapak tangannya, dan segera berkata, sumber 10 Dharma tidak menyambut orang luar sekarang. Apakah itu mantan teman atau musuh dari 10 Kaisar Dewa Dharma? Sekarang Shen Xuantianfu kita tidak menyambut siapapun. Mengatakan itu, mereka berdua mundur ke dalam celah dengan sosok. Mereka, retakan itu berangsur-angsur sembuh, dan langit dan bumi sekali lagi bersatu. Duan Mosang berdiri kosong di atas langit, dan untuk beberapa saat, ekspresinya sedikit tidak berdaya. Kenapa rasanya aku tertidur dan seluruh dunia jungkir balik? 18 Kaisar Dewa, 10 makhluk tak bertuhan, 10 dewa, semuanya klan kuno. Apa yang terjadi? Duan Mosang bergumam, menghela nafas, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak tahu apakah orang-orang tua itu ikut serta dalam perang atau tidak, berapa banyak yang tewas, sayangnya. Sambil menghela nafas, Duan Mosang menghilang. Dan pada saat yang sama, tersembunyi dalam ruang dan waktu, Xia Jiangyao dan Yuan Qingyu menyaksikan Duan Mosang pergi. Jiangyao, menurutmu apakah dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang pulih atau bereinkarnasi? Xia Jiangyao mengangguk dan berkata, penyatuan kembali dunia baru hanya terjadi dalam puluhan ribu tahun terakhir. Para kaisar dewa, orang dahulu, orang tak bertuhan, para dewa, masing-masing memiliki sisinya sendiri, tapi kali ini, mungkin pilihan setiap orang akan jauh lebih hati-hati. Saat itu, dunia barat dan dunia timur, pertempuran 18 kaisar dewa, klan kuno utama di dunia Zongtian, serta klan dewa dan orang-orang tak bertuhan di kalangan lain, semuanya berpartisipasi di dalamnya. Saat itu, 10 kaisar dewa di dunia barat hanya mendengarkan perintah Li Changlan, tapi sekarang Lin Tianyuan sudah mati, Sang Gongyu pasti tidak akan mendengarkan kata-kata Li Changlan. Si Tongtian, Xuan Yuan, Chang Mingyan, Tian Yixuan, Yixun, Ming Yiyuan, Gui Yixian, saya khawatir mereka tidak akan mengikuti jejak Li Changlan. Tentu saja, 8 kaisar dewa di dunia timur tidak lagi bersatu. Ye Liuli tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gu Beichen menggunakan alasan untuk menemukan putrinya, tapi dia tidak pernah berhubungan dengan Mufutu, Yusura, Wu Futian, dan Gu Pituo. Yun Mingzhao berpura-pura mati. Tuanku, Xia Jiangyao menghela nafas dan berkata, pemandangan seperti ini menjadi semakin kacau, dan orang-orang tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun, di dunia ini, Kaisar Dewa adalah yang terbesar.
Adapun para kaisar dewa, mereka sekarang benar-benar berbeda dari masa prasejarah. Saat itu, dunia timur dan dunia barat berperang berdarah. Lin Tianyuan meninggal. Kali ini, situasinya telah berubah total. Hingga saat ini, seluruh dunia baru belum menunjukkan gambaran yang nyata dan lengkap. Siapa satu faksi dengan siapa, siapa musuh hidup dan mati dengan siapa, sampai saat ini saya tidak tahu. Kaisar Dewa, yang tak surgawi, Protoss, klan kuno, yang mana yang bodoh? Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga dunia 10 hukum, sehingga mereka yang menginginkannya tidak berani berbuat apa-apa. Kedua sosok itu perlahan menghilang dan bersembunyi. Reruntuhan medan perang kuno prasejarah. Di daratan luas yang membentang sejauh mata memandang. Mu Yun, Lin Yan, Si Chaoyun, Gong Lengyu, Wu Gaofei, Yun Aning, Yan Bo, Yun Xiaoyu, Hua Zuyue dan yang lainnya memandangi tanah tak berujung di depan mereka, dan merasakan kekaguman di hati mereka sejenak. Beberapa orang telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil di dunia yang luas ini, tetapi mereka belum menemukan satu pun monumen kuno. Namun, mereka bertemu dengan banyak binatang buas terpencil yang masih hidup, dan beberapa dari mereka juga mengalami beberapa pertempuran sengit. Dan bergaul dengan semua orang. Yun Xiaoyu dan Hua Zuyue semakin menghormati Mu Yun. Setelah memastikan bahwa Mu Yun benar-benar suami dari dua tuan, mereka cukup terkejut, tetapi lambat laun mereka menerimanya, dan kedua putrinya sangat menghormati Mu Yun seperti yang mereka lakukan pada tuan. Mereka, awalnya, Yun Aning, orang sombong dan jahat nomor satu di Star Moon Valley, masih sedikit sombong di hatinya. Tapi setelah melihat Mu Yun melakukan beberapa gerakan, kesombongan ini menghilang. Kesenjangannya sangat besar. Dao Mansion Yun Aning berada di atas 8.000, dan dia merasa bahwa melihat tanah 10.000 alam, tidak banyak orang yang lebih kuat darinya di tingkat Dao King. Namun menghadapi Mu Yun saat ini, Yun Aning sama sekali tidak merasa dirinya istimewa. Dan kediaman Tao Mu Yun bahkan lebih berbahaya. Hanya ada satu istana Tao. Masuk akal bahwa istana Tao hanya ada pada masa-masa awal istana Tao. Dan Mu Yun telah memadatkan istana Tao selama lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Tiba-tiba menjadi satu. Ini sangat aneh. Tapi yang satu ini sangat mendominasi. Adapun Mu Yun, perubahan yang sangat aneh telah terjadi pada dirinya. Tempat tinggal Tao-nya telah menembus menjadi 10.000 setelah 9.999, dan tempat tinggal Tao terakhir menelan 9.999 tempat tinggal Tao lainnya, menjadi satu-satunya tempat tinggal Tao. Sekarang, masuk akal jika Taoismenya telah mencapai titik ekstrim. Namun, usahanya untuk dipromosikan menjadi kaisar gagal. Selama periode waktu ini, semua esensi, ki, darah, dan dewa yang diserap di dalam tubuhnya digunakan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun dia gagal menembus batas Raja Dao dan menjadi kaisar hati Dao. Apa yang salah? Apakah akumulasi esensi, energi, darah, dan roh yang perlu dipromosikan ke alam kaisar hati Dao saja tidak cukup? Menghadapi situasi seperti itu, Mu Yun tidak punya solusi yang baik. Bersama-sama, mereka terus berjalan tanpa tujuan di antara dunia tanpa batas. Seringkali memang demikian. Tiba-tiba, Mu Yun menghentikan langkahnya. Salah. Mu Yun melihat hamparan luas tanah di depannya, mengangkat alisnya dan berkata, ada jejak fluktuasi formasi, meskipun sangat lemah. Beberapa orang berhenti satu demi satu. Yun Aning, Wu Gaofei, dan Yan Bo berjalan maju perlahan, menatap sekeliling mereka dengan hati-hati, mencegah terjadinya kecelakaan setiap saat. Pada saat ini, Mu Yun mengulurkan tangannya, dan garis-garis Taoisme ditampilkan dengan sangat jelas. Segera, di seluruh dunia, tato mengerikan tersebar di mana-mana, membuat orang berdebar-debar dan ketakutan. Dan pada saat ini, sebuah cibiran terdengar. Saya tidak pernah menyangka bahwa dengan kewaspadaan yang begitu kuat, saya menyadari jejak formasi yang saya atur. Saat cibiran terdengar, di antara langit dan bumi di segala penjuru, sosok tiba-tiba muncul seperti hantu. Sekilas, setidaknya ada 30 orang, masing-masing dengan aura yang kuat, memberikan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Semuanya adalah karakter dari alam kaisar. Mu He. Pada saat ini, Lin Yan memandang pemimpin itu, matanya berubah dingin dan mematikan. Mu He. Mu Yun memandang Lin Yan. Lin Yan segera berkata,
dia adalah sosok yang bangga dari salah satu kekuatan di dunia Tianyuan kita, dan sekarang Kaisar berada di alam 5 kesengsaraan. Alam Kaisar 5 kesengsaraan. Mu Yun tidak takut. Alam 5 kesengsaraan Kaisar dengan kediaman Tao lebih dari 7.000. Lin Yan berkata dengan serius, saat aku melawannya, skornya hanya 50-50. Hal ini justru membuat Mu Yun dipromosikan. Tan Yuhuan dan Si Xinghe yang dia pancung sebelumnya juga berada di alam 5 kesengsaraan Kaisar, tetapi mereka semua berada di atas 5.000 istana Tao. Alam 5 kesengsaraan Kaisar di atas 7.000 rumah besar Tao berbeda. Tetapi, Mu Yun sebelumnya tidak memadatkan semua Taoisme menjadi satu, dan istana Tao bukanlah yang sekarang. Lin Yan, kamu benar-benar bisa melarikan diri. Suara lain terdengar, dengan sedikit rasa jijik. Liu Xian. Lin Yan memandang orang itu. Wajahnya menjadi dingin, dan dia mendengus, Mu He, Liu Xian, saya berjanji, setelah ini, saya akan membuat keluargamu dan keluarga Liu Anda membayar harganya. Suara berbisik. Mu He mencibir dan berkata, orang-orang Lin Anda berada di dunia Tianyuan sekarang. Melihat sekeliling, para serigala sangat ingin mencoba. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dunia Tianyuan saat ini masih yang terbesar di antara orang-orang Lin Anda? Keluarga Lin, kematian Lin Tianyuan, Kaisar Dewa Tianyuan, telah dikonfirmasi. Tanpa Kaisar Dewa, bagaimana suku Lin bisa menguasai dunia besar lagi? Tentu saja, semua kekuatan lain ingin mengusir keluarga Lin dari altar. Lin Yan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa Kaisar Ilahi Tianyuan, klan Lin saya masih merupakan kekuatan keluarga paling kuat di dunia Tianyuan, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan Anda ikan bau dan udang busuk. Mendengar ini, Liu Xian mencibir dan berkata, Lin Yan, kamu tidak akan begitu naif dengan berpikir bahwa di dunia Tianyuan saat ini, hanya keluarga dan sekte kita yang ingin menghancurkan klan Linmu. Setelah penyatuan kembali dunia baru, ada aliran kekuatan dari semua sisi, dan ada terlalu banyak orang yang ingin menghancurkan klan Linmu. Liu Xian berkata dengan acuh tak acuh, jika Kaisar Dewa Tianyuan mati, orang-orang di klan Linmu akan mati. Ada cukup banyak orang di level tak bertuhan dan tidak mampu kepada Tuhan, kami masih tidak berani melakukan apapun terhadap klan Lin Anda, tetapi dengan dukungan karakter lain, itu masalah lain. Sesuatu telah terjadi. Petik 2. Dukungan dari karakter lain. Lin Yan berkata dengan dingin, Kaisar Dewa mana yang begitu tertutup? Meskipun klan Lin saya tidak memiliki Kaisar Dewa Tianyuan, Kaisar Dewa Tianyu adalah istri Dewa Kaisar Tianyuan. Anda juga harus mempertimbangkan bahwa berurusan dengan klan Lin saya seperti berurusan dengan klan Sang. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Xian melambaikan tangannya dan berkata, itu saja, saya tidak repot-repot mengatakan apapun kepada Anda. Liu Xian segera melihat ke arah Mu Yun di samping, dan berkata dengan dingin, kaulah yang membunuh Tan Yuhuan dan Si Xinghe, kan? Mereka yang berani menyentuh kita benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mu Yun bertemu dengan tatapan Liu Xian, tetapi tersenyum dan berkata, ya, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, datang dan bunuh saya. Baik Mu He dan Liu Xian terkejut. Mu Yun melanjutkan, ayo, bunuh aku. Bocah bau, pengadilan kematian. Dengan mendengus dingin, Liu Xian mengepalkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya, kekuatan mengerikan melonjak dan bergulir tanpa henti. Sudah lama sekali, saya belum memperbaruinya dalam beberapa hari terakhir, sungguh tidak berdaya, semua orang banyak memarahi, saya juga melihatnya, sapi tua itu menderita, maaf, saya tidak akan memberitahu Anda situasi spesifiknya, semoga hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, semoga Anda semua beruntung.